Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081112830031. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga untuk tugas praktikum algoritma dan pemrograman, di mana buatlah program untuk mendata laptop di sebuah toko data yang disimpan meliputi merek, prosesor, RAM, berapa GB, dan harga dasar. Lalu user itu menginput N data laptop, user dapat mencari laptop berdasarkan merek, tampilkan data laptop beserta harga akhir setelah ditambah pajak dengan ketentuan. Jika RAM itu kurang dari sama dengan 8 GB, maka pajak 5% dari harga dasar. Jika RAM itu lebih besar dari sama dengan 8 GB, maka pajak 10% dari harga dasar. Gunakan fungsi untuk menghitung harga akhir. Jadi saya akan menjelaskan programnya. Yang dimana pertama itu ada input stream. Ini itu untuk agar membaca library fungsi input output seperti cout, cin, dan inline. Lalu selanjutnya ada using namespace std. Ini itu untuk agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 di setiap awalan perintah input output. Lalu ada deklarasi structure bernama laptop, yang dimana untuk mengelompokkan sebuah data. Di sini ada data merek yang bertipe data string, prosesor bertipe data string, lalu ada RAM bertipe data integer, harga dasar bertipe data integer, dan harga akhir bertipe data integer. Lalu untuk selanjutnya itu masuk ke fungsi, deklarasi fungsi, hitung harga akhir, di mana ada variabel RAM bertipe data integer dan ada variabel harga bertipe data integer. Lalu di sini juga ada variabel pajak yang bertipe data float atau bilangan pecahan ya. Lalu dia akan melakukan pengecekan. Apakah RAM itu lebih besar dari 8? Jika iya, maka pajak akan dihitung dari 10% atau 0,10 dikali dengan harga. Jika tidak, maka pajak akan melakukan penambahan. Maka pajak akan didapatkan dari hasil 5% dikali dengan harga atau 0,05 dikali dengan harga. Lalu dia akan melakukan pengembalian ke harga ditambah dengan pajak. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi utama, di mana pertamanya itu ada buka kurung berawal atau menandakan awal dari sebuahnya program utama. Lalu masuk ke eh, deklarasi array laptop atau LP menggunakan structure laptop dengan kapasitasnya itu ada 100. Lalu di sini mendeklarasi variabel jumlah data atau n, ada variabel n, variabel i untuk indeks perulangan yang bertipe data integer, lalu variabel string untuk menyimpan kata kunci pencarian. Lalu dia akan menampilkan judul program, lalu dia akan menampilkan instruksi input kepada pengguna untuk memasukkan nilai input. Lalu di sini dia akan membaca atau menyimpan nilai input itu ke dalam variabel n, dan dia akan melakukan perulangan untuk menginput data laptop di mana i sama dengan 0 dan i itu kurang dari n. Maka dia akan melakukan pencetakan ini, di mana dia akan mencetak data laptop ke i ditambah 1, i-nya itu kan 0. Maka i 0 itu ditambah dengan 1, maka 1. Dan ini akan melakukan perulangan terus, karena nilai itu akan ditambah dengan 1 jika nilai ini tidak terpenuhi. Dan dia juga akan melakukan pencetakan merek, dan dia akan memberikan perintah kepada pengguna. Lalu nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan di sini. Begitu juga untuk prosesor dan RAM, lalu untuk harga dasar. Lalu untuk harga akhir itu dilakukan prosesan yang dimana dia akan menghitung harga akhir, lalu RAM, lalu harga dasar
dan itu untuk harga akhir. Lalu dia akan melakukan pengembalian dengan lalu dia akan menambahkan indeks I itu dengan 1 dan dia akan mengulangkan apakah itu sama dengan jika itu sama dengan 1, apakah I itu kurang dari 1, apakah I itu kurang dari N. Jika ya, maka dia akan melakukan ini. Mana I-nya sekarang adalah 1 dan 1 tambah 1 adalah 2. Maka di sini I-nya 2. Ini sini untuk LP2. Lalu dia akan melakukan pencetakan masukkan merek laptop yang dicari, yang dimana yang diambil dari dan disimpan di variabel cari. Lalu dia akan melakukan pencetakan judul hasil pencarian. Dia melakukan perulangan, dan ini untuk perulangan pencariannya, yang mana I sama dengan 0 dan I itu kurang dari N. Maka dia akan melakukan pengecekan apakah merek itu sama dengan cari. Jika iya, maka dia akan mencetak merek dari variabel yang dari nilai yang dimasuki oleh pengguna, dan dia akan mencetak prosesor, RAM, harga dasar, dan harga akhir. Nah, harga akhir itu sudah termasuk pajak, yang mana pajaknya itu sesuai dengan ini, mana 10% jika RAM-nya itu lebih besar dari 8, jika RAM-nya lebih kecil maka 5%. Untuk runningnya, sini saya contohkan runningnya itu merek Asus. Jumlahnya itu 2. Mereknya itu Asus. Prosesornya itu misalnya i7. Lalu untuk RAM-nya itu misalkan, nah ini lebih besar ya, 16. Untuk harganya itu 10 juta. Nah, untuk merek selanjutnya itu kita misalkan Acer dengan i3. RAM-nya itu misalkan 8. Nah, harga dasarnya itu misalkan 5 juta. Nah, di sini masukkan merek laptop yang dicari. Nah, yang kita cari itu merek laptop apa? Misal, Asus. Nah, maka dia akan mencetak berapa, merek laptopnya apa, prosesornya apa, lalu RAM-nya berapa, harga dasarnya berapa, dan harga akhirnya itu berapa. Nah, lanjut untuk selanjutnya saya akan menjelaskan logika dan deskripsi program, yang dimana program ini diawali dengan menyiapkan menyiapkan struktur data untuk menampung rincian spesifikasi laptop seperti merek, jenis prosesor, kapasitas memori, serta harga awal dan harga setelah pajak, yang kemudian diproses melalui siklus pengisian data sebanyak jumlah unit yang ditentukan oleh pengguna. Lalu pada setiap tahapan penginputan, program secara otomatis menghitung harga akhir melalui fungsi khusus yang menetapkan tarif pajak sebesar 10% jika kapasitas memori itu lebih dari 8 GB atau 5% untuk kapasitas di bawahnya. Lalu akan menyimpan hasilnya ke dalam sistem. Setelah seluruh data tersimpan, program akan menjalankan fungsi pencarian dengan membandingkan kata kunci merek yang dimasukkan pengguna terhadap daftar yang ada, lalu kemudian menyajikan laporan lengkap mengenai spesifikasi teknis dan rincian harga final dari setiap laptop yang sesuai dengan kriteria pencarian tersebut secara terperinci. Untuk pseudocode-nya, di mana di sini pakai tipe laptop. Kenapa pakai tipe laptop? Karena di sini kita menggunakan structure laptop dan namanya yaitu laptop. Jadi tipe itu structure, pakai record. Lalu di sini tuh datanya, mana ada merek itu bertipe data string, prosesor bertipe data string, RAM bertipe data integer, harga dasar integer, harga akhir juga integer. Lalu masuk ke fungsinya, fungsi utamanya, yang dimana di sini ada variabel LP
variabel array P dari 0 sampai 99. Kenapa 99? Karena 100 data ya, misal ada 100 data, maka dia dari 0 sampai 99. Kalau dari 1, ya 1 sampai 100, sedangkan ini kan karena dari 0 ya, jadi 0 sampai 99. Of laptop. Lalu di sini ada variabel n, i yang bertipe data integer, cari bertipe data string. Untuk isi dari program itu sama aja dengan program. Yang dimana read itu pada program adalah cout. Kalau read pada program itu adalah in. Jadi eh untuk penjelasan pseudocode tidak saya jelaskan secara satu persatu. Lalu untuk panah itu sama dengan pada program. Jadi kayak sama dengan pada program itu adalah panah pada pseudocode. Nah, ini itu sama saja dengan program. Lalu dia akan lalu ini pseudocode untuk fungsi dari hitung harga akhir. Hmm. Lanjut, kita ke flowchart-nya, di mana di sini ada variabel. Di mana di sini kita melakukan kita menjelaskan flowchart inline terlebih dahulu atau fungsi utama, di mana memulai, lalu menginput variabel n, lalu melakukan perulangan jika untuk i sama dengan 0 dan sampai n dikurang dengan 1, lalu dia akan melakukan input dari merek, prosesor, RAM, dan harga dasar. Lalu harga akhir itu dihasilkan dari hitung harga akhir, RAM, harga dasar. Lalu ditambah indeksnya itu dengan 1. Dan dia akan melakukan perulangan ini kembali. Karena i-nya itu tambah dengan 1, maka sekarang i-nya sama dengan 1. Dimana dia melakukan perulangan ini kembali sampai perulangan ini tidak lagi terpenuhi. Dimana dia akan melakukan ke sini. Dan dia akan mencetak cari. Lalu dia akan melakukan perulangan ini, yang dimana itu sama dengan 0. Oh, ini input, bukan mencetak. Dimana i sama dengan 0, itu n-1, maka dia akan mengecek apakah merek itu sama dengan cari. Jika iya, maka jika iya, maka dia akan melakukan pencetakan merek, prosesor, RAM, harga dasar, dan harga akhir. Lalu jika tidak, maka i-nya itu ditambah dengan 1. Dan jika iya juga i-nya ditambah dengan 1. Dia akan terus melakukan perulangan ini sampai kondisi ini tidak lagi terpenuhi dan selesai. Lalu selanjutnya untuk fungsi hitung harga akhir, yang dimana star, dia akan melakukan pengecekan apakah RAM itu lebih besar dari 8. Jika iya, maka pajak itu dihasilkan dari 0,10 dikali dengan harga atau 10% dikali dengan harga. Tapi jika tidak, pajak itu dihasilkan dari 5% dikali dengan harga atau 0,05 dikali dengan harga. Maka dia akan melakukan pengembalian harga itu ditambah dengan pajak. Dan selesai. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam perbuatan, mohon maaf. Dan apabila banyak kurangnya, saya juga mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.